5 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh eksportir muda. Salah satunya jangan sampai kamu lakukan ya, karena bisa bikin kamu rugi besar. Jadi di video ini kita akan bahas masalah yang sering terjadi kepada eksportir pemula. Simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu. Mari kita bahas. Bincora Nusantara, Bincora Nusantara, pelangki budaya dan pesona. Ekspor tuh mudah. Seriusan, segampang itu. Tinggal jual barang atau produksi orang lain, langsung dapat cuan. Eits, tunggu dulu der. Banyak banget yang berpikir kayak gini. Padahal faktanya nggak sesederhana itu. Jangan sampai kamu terjebak sama mitos-mitos ekspor yang bikin bisnis kamu malah mandek sebelum jalan. Bayangin, kamu sudah semangat, sudah research produk, sudah cari-cari buyer, bahkan mungkin sudah deal dengan seseorang yang tertarik beli. Tapi tiba-tiba boom! Ternyata barang yang mau kamu kirim kena regulasi ketat dan nggak bisa diekspor. Atau lebih parah lagi, kamu sudah keluar modal, sudah produksi barang, tapi buyer malah nggak jadi ambil. Atau barang dikirim tapi kualitasnya nggak sesuai standar di negara tujuan. Akhirnya ditolak di pelabuhan. Duit hilang, waktu terbuang, tenaga terkuras, dan ujung-ujungnya kamu cuma bisa gigit jari. Serem kan? Makanya, sebelum kamu terjun ke dunia ekspor, dengerin ini dulu biar nggak terjebak kesalahan yang sama. Kita semua pasti pernah kepikiran, wah kalau bisa ekspor pasti untung gede nih. Apalagi kalau lihat berita-berita yang bilang ada orang yang sukses ekspor tanpa modal. Di TikTok atau Instagram, ada yang pamer dapat omset miliaran hanya dengan jadi perantara. Dan jujur aja, siapa yang nggak tergiur? Kita hidup di era digital, semua informasi ada di internet. Cari buyer tinggal ketik di Google. Cari supplier gampang, tinggal buka marketplace. Beberapa mitos yang sering kita dengar, ekspor itu gampang, tinggal cari pembeli di Google, nggak perlu modal, cukup jadi perantara aja. Yang penting jualan dulu, urusan barang belakangan. Tapi realitanya, banyak pemula yang akhirnya kapok karena terlanjur percaya sama anggapan ini. Gimana enggak? Bayangin, kamu sudah dapat buyer, sudah negosiasi harga, sudah janjiin pengiriman, tapi begitu waktunya kirim barang, baru sadar kalau ternyata barangnya nggak ready, supplier nggak bisa memenuhi permintaan, kualitas barang nggak sesuai ekspektasi buyer, ongkos kirim dan pajak malah bikin harga nggak kompetitif. Dan akhirnya buyer kecewa, pesanan batal, nama baik hancur, dan bisnis kamu nggak jalan. Kamu jadi ragu, minder, dan malah takut buat coba lagi. Makanya, sebelum kamu terjun ke dunia ekspor, ada beberapa hal yang harus kamu hindari, biar nggak rugi besar. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemula dalam ekspor, dan ini wajib kamu hindari. Yang pertama, jangan asal tawarkan produk kalau kamu nggak tahu detailnya. Buyer itu nggak cuma nanya harga, mereka bakal tanya bahan, ukuran, sertifikasi, standar kualitas, bahkan metode produksi. Jadi sebelum nawarin produk, pastikan kamu ngerti semua detailnya. Yang kedua, jangan cuma jual foto atau video produk tanpa kepastian stok. Banyak pemula ambil gambar dari internet atau supplier lain, terus nawarin ke buyer. Buyer tertarik, nego harga, setuju beli. Tapi pas buyer pesan, barangnya malah nggak ada. Di dunia ekspor, ini bisa jadi bencana. Buyer nggak cuma batal order, tapi juga bisa blacklist kamu karena dianggap nggak profesional. Yang ketiga, jangan asal cari buyer. Nggak semua orang yang tanya harga itu benar-benar serius mau beli. Ada yang cuma bandingin harga, ada yang iseng, dan bahkan ada yang scam. Ada kasus di mana pemula dapat buyer dari Afrika. Buyer ini bilang mau beli dalam jumlah besar. Setelah negosiasi panjang, buyer kasih purchase order atau PO.
Pemula ini senang, langsung produksi, bahkan ngeluarin modal besar. Tapi pas mau kirim barang, buyer hilang tanpa jejak. Akhirnya stok numpuk, modal habis, dan usaha malah rugi. Makanya jangan buru-buru deal sama buyer yang nggak jelas. Yang keempat, jangan melebih-lebihkan produk kalau nggak bisa produksi massal. Buyer biasanya beli dalam jumlah besar, bukan eceran. Kalau kamu janjiin bisa kirim 10.000 unit per bulan, tapi ternyata cuma bisa produksi 1.000 unit, itu bakal jadi masalah besar. Pernah ada kasus, seorang eksportir pemula dapat pesanan 50 ton produk pertanian. Karena tergiur angka besar, dia bilang siap, tanpa cek dulu kapasitas produksinya. Pas buyer minta dikirim, dia panik. Cari stok sana-sini, harga bahan naik, dan akhirnya malah rugi besar. Yang kelima, jangan tergiur angka besar tanpa hitungan matang. Ekspor itu bukan cuma soal harga jual. Ada banyak biaya lain seperti biaya produksi, pengemasan dan standar ekspor, pajak dan bea cukai, biaya pengiriman, fluktuasi kurs mata uang. Kalau nggak dihitung dari awal, harga jual bisa kelihatan murah, tapi ternyata malah bikin rugi. Makanya, sebelum ekspor, hitung dulu semuanya. Dan ini baru sebagian kecil dari hal-hal yang harus kamu pahami sebelum terjun ke ekspor. Yang jelas, ekspor itu nggak bisa tanpa modal. Minimal, kamu harus punya akses ke produksi yang stabil dan paham perhitungannya. Paham? 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 Kurang paham? Tak kasih paham. Kalau kamu nggak mau repot urus ini itu dan lain-lain, bisa banget join jadi supplier PT Binco. Yang mana hasil produksimu sudah pasti dibeli karena ada kontrak MOU-nya. Jadi nggak perlu pusing mikirin ini itu. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada teman kalian yang mau masuk ke dunia ekspor.